Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan salah satu materi PPKN, yaitu HAM atau Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Linda Dwi Febrianti dengan NIM 1352110024 dan rekan saya Putri Dewi Yunita dengan NIM 1352110062. Yang pertama yaitu ada pengertian HAM. Berdasarkan UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak kodrati. Sedangkan menurut Peter R. Brett, HAM adalah hak asasi yang bersifat mutlak dan juga harus dipunyai pada tiap insan untuk perkembangan dirinya tersebut. Selanjutnya ada macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights. Hak asasi pribadi merupakan hak yang berhubungan dengan diri pribadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hak pribadi dilindungi oleh perundangan atau bahkan hukum internasional. Kedua, ada hak asasi ekonomi atau property rights. Setiap manusia diberikan hak untuk kebebasan seluas-luasnya dalam melakukan ekonomi atau perniagaan, termasuk dalam hak melakukan jual beli dan bertransaksi. Yang ketiga ada hak asasi politik atau politik right. Hak asasi politik merupakan bagian dari macam-macam HAM yang tidak kalah sentral perannya dengan jenis HAM yang lainnya. Segala sesuatu yang berkenaan dengan hak berpolitik diatur dalam hak asasi manusia. Yang selanjutnya ada hak asasi hukum atau legal quality rights. Hak asasi hukum adalah sebuah hak untuk menjamin setiap orang mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum tanpa terkecuali. Artinya, hak ini memberikan jaminan kepada orang bahwa hukum haruslah sama. Selanjutnya ada hak asasi sosial dan budaya atau social culture rights. Hak yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan antar masyarakat agar terjadi lingkungan yang harmonis serta kondusif. Dan yang terakhir ada hak asasi peradilan. Kita sendiri telah sama-sama mengetahui bahwa hak asasi peradilan termasuk ke dalam macam-macam HAM yang penting serta dibutuhkan masyarakat. Contoh hak asasi pribadi. Yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk memilih agama, dan hak dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Yang kedua ada hak asasi ekonomi, meliputi hak untuk memiliki sumber daya alam, hak untuk melakukan jual beli, hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak asasi politik, hak untuk mengikuti kegiatan pemerintah, hak dalam mengajukan petisi, hak untuk membuat atau mendirikan partai. Yang selanjutnya ada hak asasi hukum, hak yang sama di mata hukum, mendapatkan peradilan dan pembelaan di depan hukum. Hak asasi sosial dan budaya meliputi hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan hak dalam berkreasi dan berinovasi. Dan yang terakhir ada hak asasi peradilan, hak mendapatkan pembelaan dalam peradilan, serta hak mendapatkan peradilan yang adil di mata hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang bentuk pelanggaran HAM berdasarkan diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu pembatasan, pengucilan,
dan pelecehan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, jenis kelamin, dan keyakinan. Diskriminasi termasuk bentuk pelanggaran HAM karena pengurangan atau penghapusan kebebasan dasar kehidupan individu atau kelompok. Penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh kelompok atau seorang. Penyiksaan ini menimbulkan rasa sakit, penderitaan, dan trauma seorang secara jasmani dan rohani. Bentuk pelanggaran HAM berdasarkan sifat. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat sampai mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, perampokan, perbudakan, penganiayaan, dan penyandaran. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 memuat tentang pengadilan HAM ada 2 pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan manusia. Pelanggaran HAM ringan, kasus pelanggaran HAM ini tidak mengancam keselamatan seorang, tetapi kasus ini masuk kategori berbahaya. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan yaitu pencemaran lingkungan, pemakaian bahan berbahaya untuk makanan atau minuman, pemukulan, pencemaran nama baik, dan menahan kebebasan berekspresi. Kasus-kasus pelanggaran HAM. Kerusuhan Tanjung Priok pada 1984. Kasus pelanggaran ini terjadi pada 12 September 1984 mengakibatkan 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Dalam peristiwa ini terjadi kerusuhan antara aparat dan warga sekitar. Yang kedua, peristiwa Trisakti dari Semanggi pada 1998 dan 1999. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998, menewaskan 4 mahasiswa Trisakti dan puluhan lainnya luka-luka. Tragedi Trisakti Semanggi 1 terjadi pada 11 sampai 13 November 1998 dan tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September 1999. Yang ketiga, kasus terbunuh Marsina. Pada tahun 1994, Marsina adalah aktivitas hak-hak pekerja di PT Catur Putra Jaya Surya, Porong, Jawa Timur. Dia menjadi korban pelanggaran HAM yang kini para pelaku belum ditemukan. Yang keempat, kasus Munir. Pada 2004, Munir Said Talib adalah aktivis HAM pada zaman Orde Baru. Munir melakukan pembelaan pada orang-orang yang tertindas. Namun tahun 2024, Munir meninggal dunia dalam pesawat menuju ke Amsterdam. Dari hasil otopsi forensik Belanda menemukan racun arsenik dalam jasad Munir. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.